Oke, sekarang aku akan share konten, start broadcast. Nah, ini yang dikasih ke aku nanti. Ya, oke. Teman-teman, ada teman-teman dari ini materi ini akan dijadikan materi umum. Jadi nggak cuma untuk yang bukan onsite, tapi semua juga. Langsung aja. Jadi tadi teman-teman sudah ngikutin ya. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu visi saya terhadap suatu pendidikan. Jadi Mas kok kenapa bootcamp-nya orang disuruh belajar sendiri? Apa bedanya kalau saya belajar aja di rumah? Sebenarnya iya, jawabannya iya. Kalau belajar di rumah juga ya seperti itu. Jadi mindset saya untuk kerja remote itu belajar remote di bootcamp itu adalah kamu harus jadi orang yang otodidak. Kamu harus jadi otodidak sehingga di bootcamp online, di bootcamp remote bootcamp Indonesia, pertama mentoring itu levelnya ada jadi mentoring itu levelnya ada satu kan. Karena saya pakai nama satu gitu ketimbang starter atau starter ya. Starter. Itu gampangannya adalah Udemy plus Discord. Ya kan? Teman-teman yang di sini yang di Udemy dipakai apa? Udemy dipakai tentunya adalah Udemy yang ada di Remote Worker Indonesia. Cuman pertanyaannya gini, kalau tadi kamu lihat Mas Kun dan Mas Dimas itu kan yang dipelajari blockchain. Padahal di sini blockchain belum ada. Karena masih on the way, saya lagi on the way untuk blockchain dari Mas Arista, programmer iGrow Chain, blockchainnya iGrow. Nah, kalau suatu course belum ada di Remote Worker Udemy, maka kalian bebas mengambil course dari mana aja. Dari Build with Angga, dari Hacktivic, dari Refactory, dari Purwadika, dari YouTube, fine. Kayak tadi kamu lihat Mas Kun dan Mas Dimas kan ngambil dari YouTube, ya kan? Nah, itu caranya. Jadi kenapa seperti itu? Karena yang saya harapkan adalah di sini konteksnya kamu belajar otodidak. Jadi masalah Mas Dava, bisa gini kan ke Jogja. Kenapa Mas Dava nggak ke sini ngajarin pattern itu apa? Ya, kalau saya seperti itu, pattern itu apa? Akan kembali lagi ke masa lalu, di mana kamu belajar seperti zaman kuliah, SMP, SMA, gurunya datang, ngasih materi, kemudian kamu menyimak pasif, terus selesai ujian. Nah, kalau di dunia nyata nggak ada seperti itu. Dunia nyata nggak ada pengajaran, nggak ada pembelajaran di mana kamu pasif mendengarkan, kamu harus otodidak. Oke? Nah, kemudian yang bukan level 2 itu yang online. Online ini intinya adalah starter plus Zoom mingguan. Nah, Zoom mingguan ini hari Senin, Zoom remote work, hari Selasa onboarding, member baru datang, bahkan online, saya onboarding dulu agar paham apa itu RWRI dan langkah-langkahnya di apa, saya analisa latar belakangnya gimana. Kemudian saya beri rekomendasi untuk pembelajarannya selama RWRI sampai nemu job. Kemudian hari Rabu dengan Mbak Marianti bahasa Inggris, kemudian hari Kamis malah Jumat hunting job. Cuman sepertinya hunting job akan sepindah ke hari Jumat aja. Maka teman-teman yang dari Jakarta yang onsite, yang kerja kantor, bisa ngikutin di akhir minggu. Kalau Kamis itu kayaknya nanti mereka masih mungkin perjalanan lagi rada berat. Sepertinya gitu. Kamis akan saya pindah ke hari Jumat aja. Kamis akan saya kosongkan entah untuk onboarding member baru atau memang kosong. Nah, kemudian hari Jumat itu onboarding member baru, dan juga hunting job. Sekarang hunting job saya pindahkan ke hari Jumat aja. Nah, di hunting job ini kalian akan saya berikan update terkini untuk hunting job. Contoh ya, kemarin saya baru memulai course baru, seperti sudah saya sampaikan, itu course Udemy tentang mulai karir virtual assistant. Okay. Kenapa saya mengembangkan course baru? Karena saya agak lupa. Sebenarnya kalau remote work, memang yang saya harapin itu teman-teman punya gaji sampai 20-30 juta. Dan itu biasa aja ya, maksudnya biasa aja ya, karena memang gaji remote work itu kan $15 ya, kali full time, kali 14.000, ya gini dulu aja, $2.400. Kalau $2.400 kamu jadikan USD, itu kan gede banget kan? Nah, cuman saya lupa, bisa aja teman-teman cukup puas dengan gaji 10 juta. 10 juta itu apa? 10 juta 10 juta kalau 10 juta IDR 10 itu aja.
IDR to USD, itu cuma $600 ya. Ya, kita anggap dia $700. $700 itu kalau kamu bagi full time, 700 USD dibagi full time 160 jam, itu kamu dapat angka $4 per jam. Nah, $4 per jam itu adalah gaji-gaji virtual assistant. Gaji-gaji virtual assistant itu $4. Tapi bukan berarti wah kalau gitu fee aja. Nah, tetap ada tantangannya. Cuma kamu lihat gaji-gaji virtual assistant yang saya hourly, yang kemudian saya jadikan payment udah jelas, dan kemudian kalau kalian mau yang butuh lebih dari yang full time, lebih dari 30 jam per hari, maka kamu lihat gajinya dimulai dari $3 ya, sampai $5, kemudian dia 3 sampai 4, malah ada yang $10 ya kan. Kita anggap aja angkanya adalah $4. Maka kalau dia di angka $4, 4 kali 160, 640 USD itu IDR, gaji sudah nembus 9 juta, ya kan? Maka saya pikir, oh iya, iya ada beberapa member yang kok saya nggak butuh yang muluk-muluk 20-30 juta, kayak agar sama dengan gaji saya sekarang yang 7 juta aja udah cukup. Saya pikir, ya benar juga nih. Kalau seperti itu, maka kemudian saya switch, ngebangun course baru, jalur remote work yang baru, namanya virtual assistant. Virtual assistant ini, wah kalau gitu aku fee aja. Ya enggak juga, ada tantangannya. Tantangan pertama adalah yang oleh pasti banyak. Coba kamu lihat, 50 lebih, ya kan? Kemudian kamu lihat, ini masih less than 5, masih ada. Tapi ya ini, ini lumayan loh ini. Tapi ini di Rusia kayaknya ini. Oh, bukan. Ini saya baca kata Rusia. Nah, intinya adalah kalau job-job yang virtual assistant itu yang nge-hunting banyak banget. Kalian sekarang apply, kemudian bisa lebih dari 50. Tapi tetap itu worth dipelajarin. Kenapa? Karena saya akan ngebangun sistem di mana kamu akan lebih dilihat ketimbang aplikasi-aplikasi yang lain di Upwork. Nah, itu adalah plan saya yang sedang saya susun untuk bootcamp level 2. Level 1 juga dapat. Kan saya sudah mengatakan, semua DRWAD itu satu biaya untuk semuanya. Jadi aku fee aja berapa? Enggak ada. Tapi pokoknya ini satu biaya. Semua satu biaya. Oke, online juga satu biaya. Nah, beda adalah kamu di otodidak, di online kamu ada Zoom mingguan. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya untuk yang sedang saya lagi promote yang selanjutnya itu adalah bootcamp on-site per kota. Di mana aja? Ini adalah seperti Zoom harian. Zoom harian seperti hari ini. Cuma hari Jumat saya biasa mundurkan habis Jumatan. Zoom harian plus 2 hari weekend di kota masing-masing. Nah, tapi ada challenge-nya. Saya tidak mau orang cuma datang untuk kemudian datang kemudian ikut materi pulang. Saya nggak mau seperti itu, karena nanti sia-sia lagi. Kalau saya hanya mikirin profit, wah saya nikatin aja, tapi saya nggak peduli orang dapat job apa enggak. Enggak. Sebelum kamu berangkat 2 hari, kamu akan disiapkan dahulu. Jangan sampai misalnya datang, kok pattern itu apa? Aduh jangan. Nanti malah rugi banget. Persiapan skill, baru kalian berangkat 2 hari. Jadi ada benefitnya. Kalau teman-teman sudah punya skill, katakanlah sudah kerja di kantor, nah itu preparation sudah sedikit. Tapi kalau teman-teman masih no skill, maka polanya akan mengikuti report harian seperti hari ini, tiap hari. Kemudian kalau udah siap, saya akan ke kota kalian. Nah, karena ke kota kalian itu ada biayanya, maka saya di sini ada kuota minimal 5 orang. 5 orang, maksimal ya 10 orang aja. Saya sudah cukup optimal. Nah, ini dia. Ini yang sedang saya susun untuk yang baru. Karena saya pikir COVID sudah lebih tertangani. Kan? Nah, kemudian yang terakhir adalah bootcamp yang ini, Onsite Jogja. Onsite Jogja intinya adalah 30 hari di Jogja. Nah, teman, ada sesuatu yang saya amati selama ini. 30 hari di Jogja, itu kalau nggak saya pantau berapa jam per hari kalian belajar, nanti hasilnya juga sama aja. Hasilnya juga nanti malah nggak ada progresnya. Contoh gini, kok aku sudah 30 hari di Jogja, ternyata aku ngecek kemarin belajar cuma 2 jam, 3 jam. Wah, ini makanya tadi saya tanya terus,
berapa jam kemarin, ada yang saya sampaikan adalah jangan sampai turun dari 8 jam. Belajar di tempat bootcamp, jangan turun dari 8 jam. Insya Allah itu lebih mudah tercapai. Karena teman-teman di bootcamp kan sedang benar-benar sibuk belajar ya, karena ada biayanya. Jadi saya harapkan adalah dengan situasi yang sedang terbangun di bootcamp onsite, kalian nanti akan punya pertama portofolio. Portofolio terbaik itu adalah course Udemy untuk kalian sendiri. Course Udemy kalian itu contoh yang dibangun di sini. Udemy di RWID. Mas Angga, ini sudah di-record belum? 86 sudah, Pak. Lagi jalan. Sudah ya. Oke, yang kedua ada record ya. Nah, kalau kamu lihat di sini di Udemy Remote Work Indonesia, user, oke. Ada beberapa course yang ngebuat ini. Misalnya ini Mas siapa ini? Mas Putra, Mas Ferry, kemudian juga ada Mas Rijal dan lain sebagainya, Mas Zaki. Nah, ini adalah portofolio terbaik karena kamu bisa mengatakan ke klien, Hi Jack, aku sudah expert di React.js, aku juga sudah punya course di Udemy di bawah Remote Worker Indonesia. Kan bagusan Remote Worker Indonesia, jadi brandnya udah kuat, sudah sesuai dengan remote work. Nah, itu yang saya harapkan adalah agar kamu, dan juga nih Mas Fendi ya, agar kamu punya portofolio yang kuat. Nah, portofolio yang kuat ini, harapan saya adalah memudahkan kamu untuk dapat job selama onsite. Nah, tapi sekali lagi ini dunia nyata. Jadi ada hal-hal yang nggak bisa kita prediksi juga. Contoh, Mas Abu yang sudah saya sampaikan tadi, Mas Abu 2 minggu sebenarnya sudah dijawab cover letternya. Tapi karena sibuk, 2 minggu kemudian baru dijawab setelah selesai onsite. Nah, makanya di bootcamp onsite itu mentoringnya juga mentoring di bootcamp onsite itu adalah Zoom harian. Kalau kamu sudah dari Jogja, masih belum dapat job, saya akan lakukan Zoom harian sampai kamu dapat job. Nah, ini adalah semua jenis mentoring di RWID. Nah, pertanyaan seperti ini, maksudnya kalau materinya belum ada di RWID, katakanlah QA Engineer itu baru digarap sama Mas Denny ya. Kalau belum ada gimana? Seperti sampaikan tadi, kamu bebas mencari materi dari tempat lain. Karena RWID fungsinya 2 hal, online course dan mentoring. Online course-nya kita lagi dikembangkan, belum semua angel tercapai ya, belum semua subjek tercapai, disiapkan. Saya blockchain belum, kita lagi dikerjain. Juga kayak panduan penggunaan Microsoft Office ya, saya itu penting loh itu, supaya benar-benar tercover semuanya. Nah, online course sedang disempurnakan, yang berbeda adalah mentoring. Mentoring ini adalah seperti kamu belajar jatuh naik sepeda, kemudian saya berfungsi untuk membuat kamu berdiri lagi, saya arahkan lagi. Jatuh lagi, kamu berdiri, saya arahkan lagi. Terus seperti itu sampai kamu bisa naik sepeda sendiri, atau dalam konteks remote work, kamu bisa dapat job remote work. Nah, semua lagi karena semua yang saya bangun ini sifatnya otodidak ya, berarti semua mentoring ini itu tergantung seberapa jauh kamu punya kemandirian belajar. Nggak ada artinya kalau saya tiap hari memberikan materi Zoom tentang Python, blockchain, tapi kamu nggak punya kemandirian belajar. Nah, karena itu teman-teman, kok mana yang lebih memungkinkan saya dapat job dari 1, 2, 3, 4 ini? Semua orang punya success story di bagian yang starter, yang online, yang onsite. Semuanya ada. Bahkan yang onsite per kota, itu 3 hari remote work, 3 hari Zoom, 3 hari onsite di Jakarta, ada hari ketiga berhasil nembus remote work. Itu ada. Jangan pertanyaan, ada nggak yang belum berhasil? Tetap ada juga, karena orang, seperti saya katakan, dunia nyata ini nggak bisa dibuat patokan pasti. Ada teman-teman yang di remote work ternyata nggak bisa nembus, ternyata dia dapat kenaikan karir di perusahaan yang lain. Atau jobnya yang sekarang naik karena dia punya pengalaman tentang Scrum yang ada di Remote Worker Indonesia. Nah, yang perlu saya katakan terakhir aja, agak kelamaan, ini saya sebutkan 1 kali biaya. Kenapa? Agar kalian nggak perlu mikir, saya belajar virtual assistant, atau desain, atau blockchain, atau Python, semuanya sudah tercover. Oke, untuk biaya, di sini saya buat hal yang rada ringan aja ya. Saya buat supaya nggak mikir, itu di sini saya buat sesuai dengan nama levelnya, ini 1 juta. 1 juta. 1, ini 2, ini 3,
Yang ini bukan 4, yang ini 5. Oke. Dan kalau kalian butuh naik skill, tinggal bayar selisihnya aja. Jadi, saya kok aku punya sejuta dulu, kemudian kalau kapan-kapan kamu pengen onsite yang lebih, yang onsite tinggal 4. Kalau dari 1 juta mau ke yang per kota tinggal 2 juta, dan seterusnya. Jadi saya nggak akan ngebuat sistem di mana kamu sudah membayar, terus yang kemarin nggak dihitung. Oke, segitu dari saya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh sih. Kalau nggak apa-apa. Sudah siang-siang, kalau tidur siang juga. Oke, kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau nggak apa-apa. Saya Pak, Yes. saya Pak. Yes, sorry. Kemarin kan saya dapat invitasi buat Node.js. Nah, kebetulan saya sudah ada ini. Ntar Pak, saya join lewat HP aja. Karena ini pakai akunnya jenengan. Isinya. Ya, oke. Tadi itu jadi nama aku terus ya tadi. Oh, ini Pak dibalas Pak. Oh, when can you start gitu. Ntar dulu Pak. Nice. Share dong. Wah, gaya banget dari ini pamer dia. Selamat Pak RT. Selamat Pak RT. Saya login dulu. Akhirnya tembus juga ya. Iya, alhamdulillah. Kamu awoknya sulit banget tembusnya dari kemarin ya? Dari awal ya? Iya, kemarin nggak fokus di soalnya sih Pak. Alright. Berapa itu kamu dapat job per jam? $20 Pak. Berapa? 20. Weh, 20 itu gede banget. Mantap. $20 itu berarti 40 juta. Coba kita cek ya. Kalau full time ya, kalau full time itu kan job tuh nggak mesti full time juga. Ferry itu $20. $3.200 ya. 4 jam. Kalau full 5 jam, berapa jam per hari? 4 Pak. 4. Oh, setengah jam. Berarti half time. Jadi kamu berarti $1.600 kali 14 gitu. Langsung aja USD ya, 1.600. Nanti Ferry sukses story-nya ada 3. 1 Fiverr, 1 upload, 1 lagi di live nikah. Wih. Oke, congrats. Ya, Mantap. teman-teman yang onset, silakan pantau cover letter Mas Ferry. Kemudian kamu bisa diskusikan kunci-kunci di mana Mas Ferry dapat jobnya seperti apa. Dan kamu harus, wah Mas Ferry dapat job ya, tapi masih perjuangannya lumayan ya Mas Ferry ya. Iya Pak. Kerasa banget tuh sampai dia kemarin sakit. Kemarin udah rawat inap kemarin 3 hari, kasihan banget. Tipes. Bentar Mas, kasihan banget kok pada ketawa Mas. Pak, mantap. Yes. Kalau ini. Oke, share screen. Mana screen? Telepon Pak ya. Pakai apa ini? Oke. Iya Pak. Karena pakai yang PC pakai akunnya jenengan jadi. Ini. Bentar, nah kamu keluar. Nah ini Pak, dibalas Pak, baru tadi. Nah, ini gimana Pak? Oke. Ya, I can start anytime. Atau gini, ini aku kasih kata-kata yang rada santai ya. Jadi kata-kata bahasa Inggris itu jangan terlalu rush juga. Kok jauh deh saya. Tak. Coba cek di Zoom. Ini sebenarnya invitasi Pak. Aku. Invitasi ya, good lah. Invitasi nggak sembarangan kan? Kalau invitasi kamu nggak bisa closing sama aja. Kemarin itu Pak rezeki loncat-loncat. Oke. Tambahkan thanks. Oke, good. Ya, tanda seru itu penting ya. Kerja remote itu jangan formal-formal sama orang bule, sama orang luar jangan
Jangan merasa kita bawahan, jadi yes sir, nggak gitu juga. Kita benar-benar ini aja, casual. Aku copy ini Pak, buat cover letter kan aku kirim di WA aja. Di WA ya, oke. Sip, WA yang onsite aku kasih ke online juga. Oke, thank you Fer, good luck. Congrats, sekali lagi congrats. Ayang. Udah siap nih ini. Oh bukan ya. Oke, gitu aja nih teman-teman. Gitu ya, sepertinya cukup ya. Kalau ada teman-teman yang mau join atau mau onsite segala macam, silakan kontak admin. Sekali lagi cukup dari saya. Weekend jadikan lebih bermanfaat. Yes. Iya Pak, bentar dulu. Kalau mau onsite ada 2 kamar. Kemarin aku cek. dua slot lagi. Oke. Terima kasih Mas Ferry. Sebenarnya saya mau nge-push ke kota lain sebenarnya. Kalau di Jogja udah biasa, kita pengen nge-push ke kota lain sebenarnya. Sebenarnya malah bukan kota lain ya, tapi yang di luar Jawa Bali. Kalau Jawa Bali itu udah biasa sih. Ya, mungkin kayak Kalimantan, mungkin nggak ya? Makassar, pengen banget sih. Biar merata gitu. Oke, itu dari saya ya, teman-teman. Kalau sudah bisa dipahami nanti, selamat weekend, gunakan weekend seoptimal mungkin, jangan sampai weekend berlalu dan nggak ada progres. Itu sayang banget. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Eko. Yes, siap.